Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paket akhir tahun teman-teman dari AliExpress hasil belanjaan diskon flash sale bulan November 11 bulan 11. Ini ada dua paketan ya buat nyetok BMS buat beberapa project buat tahun 2023 food water energi. BMS Dali 30 ampere, 60 ampere dan 100 ampere. Mari kita unboxing paketan buat kita akhir tahun. Ini flash sale-nya di 11 bulan 11 dari AliExpress. Biasalah kita ngoleksi buat project 2023 nanti ya. Jadi karena diskon saya paksain buat beli peralatan buat project-project di tahun depan. Jajan akhir tahun langsung jebol tagihannya. Nabung buat tahun depan biar tambah kreatif. Oke teman-teman, saya sharing tentang belanja di AliExpress, kena pajak berapa, kemudian apakah untung atau buntung di tengah kurs yang tinggi ya, 15-16 ribu gitu, dibandingkan dengan harga di lapak-lapak lokal, apakah masih lebih murah jika kita beli dari AliExpress. Nah, jadi di November kemarin ada flash sale 11 bulan 11, bukan flash sih, Black Friday apa ya gitu ya. Ya intinya pokoknya diskon lah. Diskon untuk barang-barang yang diskon gitu ya. Karena nggak semua barang didiskon juga. Jadi kita memang harus compare dulu dengan harga di lapak-lapak lokal, apakah secara nanti dirupiahkan itu masih murahan kita beli dari AliExpress atau kita beli di lapak. Jadi ada beberapa barang yang saya incer sebetulnya. Saya ngincer e-paper, biasanya saya dapat harga di $80 gitu ya, yang 30 ampere, 82 dolaran lah. Itu kalau dikurskan dengan kurs sekarang yang 15-16 ribu, itu ternyata masih mahal dibandingkan dengan harga di lapak-lapak lokal yang mungkin kursnya dulu masih di 12 atau 13 ribu. Jadi nggak mesti barang dari luar itu lebih murah gitu ya, karena ya saat ini momen untuk belinya kurang tepat karena harga kursnya lagi tinggi. Kecuali kalau memang barangnya adalah lagi diskon, seperti barang ini kita unboxing. Jadi ini ceritanya, program promosinya adalah Black Friday katanya ya, 11 bulan 11. Nah ini di lapaknya namanya apa ya, lupa saya. Lapaknya ini siapa ini ya, sender, aduh nggak ketahuan, lupa saya nih. AliExpress Canggih. Oke, unboxing BMS nya mantep ya. Jadi ini Dali dengan ada smartnya, ada bluetoothnya, kabel dan buku petunjuk. Oke, ini yang 100 ampere. Harganya kemarin di promo itu sekitar $55. Nah, $55 kali 15.000 lah ya, itu di bawah harga di lapak lokal sih. Nah yang kedua ini juga sama, cuma kalau ini
untuk yang 30 dan 60 ampere. Oh, ini digabung, jadi dia dibongkar kardusnya, disatuin. Ini yang nanti kalau belanja dari luar kadang kita nggak dapat kardusnya ya, buat mereka ini kayaknya dibuka biar di packagingnya lebih nggak kena volume kali ya. Nah, ini Dali juga nih, ini yang 60 ampere, sama juga yang 24. Kabelnya untuk kabel Bluetooth dan kabel BMS. Jadi anak-anak saya buat nanti bikin tugas akhir kuliah udah sedia BMS nya, entah itu mau bikin sepeda listrik ataupun paketan apa, karena yang satu di Malang, yang satu di Bandung, jadi dua kota yang beda, dan saya ngopreknya di Jakarta, jadinya harus belanjanya jadi banyak teman-teman ya. Borong beneran nih, ini yang 30 ampere. Jadi 30 ampere ada 2, 60 ampere 2, dan yang 100 ampere nih 2 juga. Nah, ini yang ini enggak dibongkar dulu deh, sayang busnya. Nah, dari sini ada yang lucu ya. Jadi karena ini 2 paketan, saya dapat notifikasi SMS dari kantor pos cuma 1 gitu, padahal kotakannya 2, paketannya 2, sehingga saya ngira bea masuk dan PPN yang harus saya bayar itu udah include untuk 2 itu, karena PPN dan bea masuknya gede juga ya. Untuk yang 1 paket aja ini kena 400-an. Ternyata pas si abang posnya datang, saya dapat tagihan lagi. Aduh, nombok lagi ya. Jadi total untuk bea masuk lumayan juga nih ya, yang 1 400-an, yang 1 300. Jadi hampir 700.000 sendiri untuk bea masuknya. Tapi kalau dikalkulasi secara rupiah, ini masih lebih murah ya, karena ya dapat diskonnya lumayan gede juga. Nah, ini teman-teman nih, jadi saya beli yang 30 ampere, 60 dan 100, harganya cuma $35. Ini kalau dikali 15.000 ya 400-an lah ya. Kalau ini ya 700. Nah, karena belinya 2, totalnya segini, 70, 77, 206. Total di kartu kredit saya tagihannya adalah 244. Dirupiahin yang harus saya bayar 3,9, atau kena kursnya sekitar 16 ribuan nih. Kayaknya ini harusnya sih kalau di total ini 250 ya. Tapi nggak tahu kenapa di Citibank saya jatuhnya cuma 240, mungkin ada diskon lagi kali. Nah, dari 2 kotakan ini, jadi kalau kita belanja di luar di AliExpress itu kita kena pajaknya 17% ya. PPN barangnya 10%, bea masuk 7,5%. Jadi yang bea masuk paket 1 nih 173, PPN-nya 270. Kotakan yang kedua bea masuknya 100, PPN-nya 158. Kalau ditotal ini 480 ditambah ini 789.000. Ini mahal sih ya. Mahal kalau kita ngeliat angka 39, dan ini ya lumayan nih sampai 3-4 juta. Cuma kan karena ini tujuannya investasi buat anak-anak biar jadi pinter ya, ntar buat ngoprek-ngoprek PLTS, buat kita menurunkan tagihan PLN di beberapa titik. Saya ada project
nurunin PLTS di Bandung itu tagihannya tinggi juga. Jadi ya nanti 5 juta ini pasti balik modal dari penurunan biaya PLTS. Nah, jadi untuk kemarin pembayaran bea masuk dan pajak-pajak impor itu saya nyoba pakai aplikasi Postpay apa ya. Sebetulnya itu bisa pakai Mandiri, pakai mobile banking BCA gitu. Cuma saya pengen tahu nih aplikasi si Postpay kayak apa. Nah, ternyata oke juga, cepat. Cuma yang di problem adalah notifikasi dari pihak pabeannya ya, dari kantor. Nah itu nggak tahu pabean apa kantor posnya lah. Yang masuk ke HP saya cuma satu gitu. Jadi kita dapat 2 faktur yang harus dibayar online, notifikasinya cuma satu masuknya. Yang satu lagi ternyata ditagih langsung oleh Pak Pos gitu ya. Nah jadi total nih belanja akhir tahun untuk BMS Dali ada yang 30 ampere, 60 dan 100 kali 2 masing-masing jadi 6 BMS, totalnya segini 4,7 bagi 6 lah ya. Ini termasuk harga dan biaya masuk. Nah saya mau ngetes sih sebetulnya, nanti kalau anak saya misalkan nggak pakai ya tinggal kita jual juga bisa ya. Namanya investasi, namanya dagang, tinggal kita atur-atur aja kalau mau nanti harganya kayak apa. Karena prediksi saya tahun depan mungkin makin banyak orang yang belajar PLTS, makin banyak project lithium. Ini masih kurang sih ya, karena target saya ini ada beberapa project yang akan saya pasang live PO4 selain di Planet Bekasi ini, di rumah emak saya, di rumah kos-kosan anak saya, buat nanti project anak-anak bikin sepeda listrik dan sebagainya. Ada PR, ada project besar yang pingin saya bikin biar anak-anak bisa gitu ya, yaitu project membuat sepeda listrik. Makanya nih nabung dulu dari sekarang. Tapi kalau sepeda listrik katanya harus yang 72 volt ya. Salah dong. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, jadi itu aja teman-teman, sharing belanja dari AliExpress. Pajaknya lumayan. Nah, nominal berapa sih yang kena pajak? Nah, katanya aturan baru itu kalau di atas $3 itu udah kena pajak. Biaya masuknya 7,5%, PPN-nya 10%. Jadi total kena 17% kalau lewat AliExpress. Saya nggak tahu kalau kemarin saya pakai Shopee ya, pakai akun anak saya, tapi itu cuma 200.000 sih. Itu nggak kena pajak ya, aneh juga. Kenapa sih Shopee nggak kena pajak tuh? Apa udah include mungkin ya? Jadi jangan kaget kalau di harga itu mungkin udah include pajak atau enggak, saya nggak periksa juga yang Shopee. Tapi kalau yang AliExpress ini biasanya belum sama pajaknya. Oke, jadi tahun depan mainannya udah banyak nih. Dijamin sibuk walaupun pengangguran ya. Maklumlah, kita project buat nanti berternak, berkebun udah siap, ready 6 BMS. Doain tahun depan project-project food, water, energinya makin jos, Marco jos. Oke, wassalamualaikum. Jajan akhir tahun langsung jebol tagihannya.
nabung buat tahun depan biar tambah keren. Nyetok BMS buat beberapa project buat tahun 2023 food water energi. BMS Dali 30 ampere, 60 ampere dan 100 ampere. Nah, buat teman-teman yang mau belanja dari AliExpress harus diperhitungkan karena kurs saat ini lagi tinggi-tingginya 15-16 ribu. Jadi harus dikomparasi dengan harga di lapak lokal, nanti jatuhnya lebih murah atau lebih mahal gitu ya, karena kita harus memperhitungkan juga pajak masukan dan PPN-nya ya, 17%, 17,5% sendiri. Jadi yang mau belanja di lapak luar, hati-hati, di atas $3 kena pajak, 7,5% buat bea masuk, 10% buat PPN-nya. Bisa diakalin kalau harganya sama si sellernya ditulis lebih ini ya, lebih murah. Cuma nggak tahu sih gimana caranya. Katanya bisa, tapi saya sih cincay aja lah. Kan nanti dibayar sama PLN. Anda gemar berbelanja barang-barang impor melalui sistem e-commerce. Kali ini pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait dengan ambang batas barang yang akan terkena pajak sebesar 17,5%. Setelah sebelumnya barang hanya senilai $75 saja yang terkena pajak sekitar 17,5%. Namun terhitung sejak tanggal 30 Januari 2020, barang seharga $3 pun akan terkena pajak sebesar 17,5%. Nah, saya akan memberikan informasi terkait bagaimana nih seandainya saya akan berbelanja suatu barang dan mengilustrasikan bagaimana perhitungan baik itu pajak pertambahan nilai, pajak bea masuk, dan akan keluar harga barang yang akan nanti saya bayarkan. Coba saya akan melihat kira-kira barang apa nih yang saya ingin coba pakai dan saya akan belanjakan. Kali ini saya tertarik untuk berbelanja sebuah sampo di sistem online ini. Samponya harganya sekitar $14,9. Kalau kurs rupiahnya 13.700, maka harga sampo ini sekitar Rp204.130 per botol. Nah, ini adalah harga dasar daripada sampo. Sebelum nantinya sampo ini akan terkena pajak pertambahan nilai serta pajak bea masuk, dan biasanya sistem e-commerce menetapkan ada sistem pembayaran dengan asuransi dan juga biaya pengiriman. Dengan asumsi tadi saya membeli sampo seharga Rp204.130, kalau kita berhitung biaya ataupun pajak dari bea masuknya akan dikalikan 7,5%. Coba saya hitung dulu. Dari 7,5%, maka saya akan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp15.309. Jadi dari harga botol Rp204.130, untuk bea masuknya saya akan mendapatkan biaya tambahan Rp15.309. Tapi jangan salah, itu belum termasuk pajak PPN. Nah, untuk menghitung PPN berbeda lagi. Kali ini cara untuk menghitung PPN dari harga sampo Rp204.130, kita akan tambahkan dengan biaya masuk tadi sebesar Rp15.309. Lalu kita akan kalikan 10% untuk pajak PPN. Maka saya akan mengeluarkan tarif PPN-nya sebesar Rp21.943. Nah, ini baru PPN, kemudian dari bea masuk, dan juga tadi ada tambahan untuk asuransi dan juga untuk pengiriman. Total sekitar $4, yaitu biaya harus saya tambahkan Rp54.800. Coba kita akan breakdown dan kita akan hitung semua. Dari harga total barang yang tadi Rp204.130, kita akan tambahkan biaya ongkos kirim Rp54.800, kemudian kita akan tambahkan bea masuk Rp15.309, kemudian kita tambahkan lagi PPN Rp21.943. Lalu harganya berapa nih saya harus bayar? Oke. Harga sampo yang tadi 200 ribuan sekian akan bertambah menjadi Rp296.182.
Nah, ini adalah kondisi barang-barang yang memang harus dibayarkan ketika Anda menggunakan sistem e-commerce dengan harga barang minimal 3 US dollar. Lalu ada barang-barang lagi yang berbeda dengan kebijakan pemerintah terkait dengan barang impor, yaitu tas, sepatu, dan juga barang produk tekstil. Untuk produk tekstil dan tas sendiri, kisaran pajaknya yaitu pertambahan nilainya adalah 15 hingga 20%, sementara untuk sepatu ini berbeda. Pajak pertambahan nilainya adalah 25 hingga 30%. Jadi kalau kita bicara mengenai kenapa pemerintah menerapkan kebijakan pasal ini, yaitu kebijakan mengenai tarif impor yang diberikan saat ini sebesar 17,5% untuk harga barang 3 US dollar, karena memang pemerintah melihat dari sistem pembayaran e-commerce sendiri kecenderungan masyarakat mengkonsumsi atau mengeluarkan uang untuk produk-produk seharga 3,8 US dollar. Nah, ini sebenarnya juga ada data lain yang menarik yang bisa kita cermati terkait dengan banyaknya nilai transaksi barang-barang impor melalui sistem e-commerce yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dari Dirjen Pajak dan juga Bea Cukai. Ini informasinya adalah barang-barang yang biasa digunakan untuk produk impor untuk e-commerce sendiri di tahun 2019 kemarin mencapai 630 juta US dollar. Itu suatu potensi pajak yang cukup besar yang bisa dicapai oleh pemerintah untuk mendapatkan potensi pajak ketika devisa lain seperti non-migas ataupun migas mengalami kendala akibat masalah resesi dunia, terutama juga terkait dengan masalah penyakit corona saat ini. Ya, demikianlah perhitungan saya terkait dengan biaya belanja produk impor sistem e-commerce yang saya lakukan. Saya Yudi Dawan dan juga rekan saya Prabowo Kusartoyo, Jakarta.